Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Aryo Fadlan, SH, MH, CCD, CLA, selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Petrus Mikel, saya selaku moderator, dan pada kali ini kami akan membahas tentang resume buku pendidikan Pancasila. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu Ilham Nafian Tifal, Lilis Purnama, dan Radela Tiffany. Untuk bab pertama, langsung saja saya yang membahas materinya. Untuk A, landasan pendidikan Pancasila. Pancasila dilandasi dengan beberapa landasan yang penting. Di antaranya landasan historis yang merupakan sejarah bangsa ini dalam menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mendiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dan pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. B. Tujuan pendidikan Pancasila. Dijelaskan di sini bahwa tujuan Pancasila yaitu mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila. Sebagai suatu kajian ilmiah, harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Insinyur Pudjo Wijatno yang merinci syarat-syarat ilmiah, yaitu berobjek, bermetode, dan bersifat universal. D. Beberapa pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara epistemologis berasal dari Sanskerta dan India, serta digabung dengan bahasa Jawa yaitu Panca dan Susila, yang berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Untuk bab kedua, Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. A. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini terdapat pada zaman Kutai oleh Raja Wulawarman yang memiliki dan memberikan yupa sebagai terima kasih raja kepada Brahmana yang menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. B. Zaman penjajahan. Pada zaman ini tampak pada kegigihan bangsa ini dalam perjuangan menghadapi kekuasaan penjajah. Dengan semangat kebangsaan mereka meskipun masih bersifat kedaerahan. C. Kebangkitan nasional. Inilah masa-masa perjuangan bangsa yang mulai menyeluruh dan tidak kedaerahan dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. 3 Serangkai dan PNI yang dipelopori oleh Soekarno. D. Zaman penjajahan Jepang. Pada masa ini, bangsa juga berjuang menghadapi penjajah secara gigih dengan banyaknya tekanan dari berbagai sisi pada masa ini. Yang menonjol adalah organisasi BPOPKI yang sebenarnya didirikan oleh pihak Jepang sendiri. Yang E, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI, yaitu masa-masa penting dalam sejarah bangsa ini dengan pengikraran kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dengan dukungan PPKI dengan keempat sidangnya. Yang F, setelah proklamasi kemerdekaan, terdapat beberapa perubahan bentuk negara ini menjadi RIS. Dan akhirnya pada tahun 1950 kembali menjadi negara kesatuan dengan dekret presiden dan terdapat juga orde baru dan orde lama pada masa itu. Bab ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Rumusan kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dan kesatuan sila-sila Pancasila terdiri dari susunan-susunan yang bersifat organis, hierarkis, berbentuk piramidal, sifat saling mengisi dan mengklarifikasi. B. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan
Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan satu kesatuan yang bersifat formal logis, namun juga meliputi kesatuan makna, dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. C. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. D. Inti sila Pancasila. Pancasila yang berisi 5 dasar itu memiliki inti masing-masing. Sila pertama mengandung makna bahwa kita sebagai manusia yang bertuhan. Yang kedua, sila kedua bermakna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila ketiga berisi penyatuan manusia yang bersifat monodualis yang menyatukan bangsa dari berbagai suku, daerah, dan etnis yang bermacam-macam. Sila keempat bermakna demokratis yang amat sangat diperlukan dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Dan sila kelima berisi tentang kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang menerapkan nilai-nilai keadilan. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Purnama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu bab 4, yaitu etika politik berdasarkan Pancasila. Telah kita ketahui bersama, Pancasila itu sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dan nilai ini terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 5, ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya ada penjelasan mengenai Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu merupakan bukanlah terbentuk secara mendadak dan bukan dari ideologi orang-orang, tetapi berasal dari proses yang cukup panjang hasil dari kebudayaan bangsa ini secara konkret dan hasil dari aktivitas manusia dalam masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada itu B, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu memiliki kedudukan ya luhur dari dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pedoman yang kekuatan rohaninya bagi bangsa yang berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya C, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara merupakan suatu hasil konsensus filsafat ya, karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara dan konsensus politik. Yang selanjutnya ada bab 6. Bab 6 ini yaitu realisasi Pancasila. Nah, ada realisasi Pancasila yang objektif, ada realisasi Pancasila subjektif. Nah, realisasi Pancasila yang objektif ini yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan selanjutnya ada realisasi Pancasila yang subjektif. Realisasi Pancasila yang subjektif ini
adalah pelaksanaan pada setiap warga negara berupa pengalaman yang diperlukan, usaha dan kesadaran, serta pengalaman dalam realisasinya. Yang selanjutnya ada internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, tentang realisasi yang selanjutnya ada internalisasi nilai-nilai Pancasila. Tentang realisasi dengan jalan pendidikan yang menghasilkan pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan kehendak, watak dan hati nurani serta strategi yang metode dalam proses. Bab 7 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, NKRI ini merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam unsur yang membentuknya, yaitu suku, bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan. Sintetis persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam satu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu Pancasila. Dan dari keanekaragaman tersebut membentuk suatu kesatuan integral sebagai yang merdeka. Dengan penerapan Pancasila, NKRI telah menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Bab 8. Nilai-nilai Pancasila dalam Statuta Fundamental Norma. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini dapat dilepaskan dengan eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Deklarasi Bangsa dan Negara Indonesia yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara, serta bentuk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu statuta fundamental norma dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya bab 9 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar pada prinsipnya mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Konstitusi. Kata konstitusi memiliki arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Dan selain itu, masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercangkap dalam Undang-Undang Dasar. Tapi dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, pengertian konstitusi adalah sama dengan Undang-Undang Dasar. 10 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai yang terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila merupakan jati diri dan identitas NKRI yang merupakan cerminan kedaulatan negara dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan eksistensi negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hubungan dengan lembaga negara Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat slogan Bhinneka Tunggal Ika terdapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A disebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun unsur-unsur membentuk nasionalisme bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kesatuan sejarah. B. Kesatuan nasib. C. Kesatuan kebudayaan. D. Kesatuan wilayah. Dan E. Kesatuan asas kerohanian. Mungkin segitu saja video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.